Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Selama ini saya lebih suka menyebut bertemu pada bulan Ramadan daripada merasa mendapatkan tamu bulan Ramadan. Antara bertamu dan kedatangan tamu bagi saya cukup berbeda. Sebagai tamu saya harus bisa menyesuaikan diri dengan pihak yang saya datangi, yaitu pemilik rumah. Sebaliknya, jika saya merasa kedatangan tamu, sekalipun saya harus menghormati, maka tamu seharusnya menyesuaikan diri dengan saya. Sebagai pemilik rumah, tamu siapapun orangnya tidak boleh memaksa pemilik rumah. Bulan Ramadan sebagai tuan rumah berkewenangan untuk mengatur para tamunya. Siapa saja yang datang ke bulan Ramadan harus menyesuaikan diri dengan ketentuannya. Sebaliknya, sebagai tuan rumah, bulan Ramadan tidak boleh diatur. Pandangan saya terhadap bulan Ramadan seperti itu ternyata tidak sama dengan kebanyakan orang. Bulan Ramadan oleh kebanyakan orang dipandang sebagai tamu. Pemirsa yang dirahmati Allah, perbedaan itu sebenarnya juga tidak mengapa, tidak apa-apa, sebab masing-masing memiliki argumentasi atau alasan yang jelas. Sekalipun ada perbedaan cara melihatnya itu, bulan Ramadan tetap menjadi bulan mulia, yaitu sebagai bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan dijauhkan dari api neraka. Orang-orang yang memasuki bulan Ramadan sebagai tamu seharusnya mengikuti apa saja yang dikehendaki oleh pemilik rumah. Dalam suatu riwayat, tamu itu seperti mayit. Diapa-apakan saja harus ikut atau patuh. Itulah sikap tamu yang baik. Sebaliknya, tamu tidak boleh mengatur pemilik rumah dan bahkan juga mengatur apa dan siapa saja yang ada di tempat itu. Manakala tamu ikut mengatur pemilik dan isi rumah, maka akan diusir dan tidak boleh datang menjadi tamu lagi. Bulan Ramadan berhak mengatur para tamunya yang beriman agar menjalankan puasa dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan dirindukan oleh setiap insan yang beragama Islam dan yang beriman kepada Allah serta orang yang soleh. Para sahabat Nabi, para ulama, dan orang soleh sangat merindukan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka juga sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan berikutnya. Kemudian ketika kita berpisah dengan Ramadan, tentu kita akan merasa sangat kehilangan. Kita kehilangan rasa bahagia yang tidak tergantikan ketika melakukan berbagai ibadah dan amal kebaikan selama bulan Ramadan. Kehilangan rasa tenang dalam hati dalam melaksanakan ketaatan tidak sedikit dari para ulama dan para orang soleh yang mengungkapkan kesedihan dan tangisan karena perpisahan dengan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, bagaimana bisa seseorang mukmin tidak menetes air mata ketika berpisah dengan Ramadan, sedangkan ia tidak tahu apakah masih ada sisa umurnya untuk berjumpa lagi. Hati orang-orang yang bertakwa mencintai bulan ini dan bersedih karena pedihnya terpisah dengan wahai bulan Ramadan. Mendekatlah berderai air mata para pencintamu. Terpecah hati mereka karena perihal berpisah denganmu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, waktu berlalu begitu cepat. Ramadan sebentar lagi pergi meninggalkan kita semua. Namun jika dilihat dari sekeliling kita, masyarakat justru disibukkan dengan hiruk pikuk untuk menyambut hari Lebaran, menyambut Idul Fitri. Pasar dan pusat perbelanjaan mulai padat diramaikan oleh orang ya menjelang hari raya. Jika manusia senang menyambut hari raya Idul Fitri, tidak demikian hanya dengan malaikat.
yaitu makhluk mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertasbih memujinya, dan diciptakan yang senantiasa bertasbih memujinya, dan diciptakan hanya untuk menghamba kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, malaikat bersedih atas kepergian Ramadan lantaran begitu sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit-langit dan bumi, para malaikat yang menangis karena merupakan musibah bagi umat Muhammad SAW. Rasul pun ditanya, musibah apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lenyaplah bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan, dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan azab siksa ditolak. Saking mulianya bulan Ramadan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat suatu malam yang menyimpan pahala yang berlipat ganda, berupa kebaikan yang setara dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga layak dikatakan jika langit dan bumi pun ikut menangis menyaksikan kepergian bulan Ramadan karena cintanya kepada umat Rasulullah SAW. Betapa tidak, selama bulan suci penuh berkah ini, dosa-dosa kita semua diampuni dari pintu taubat dan dibuka lebar-lebar. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan karena Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. HR Bukhari Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Ramadan berpisah, tentu orang yang beriman akan merasa sangat kehilangan. Mereka kehilangan rasa bahagia yang tidak tergantikan ketika melakukan berbagai ibadah dan amal kebaikan selama bulan Ramadan. Tidak sedikit dari para ulama, orang saleh yang mengungkapkan kesedihannya dengan tangisan karena perpisahan pada bulan Ramadan. Kita pun juga ikut merasakan seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang terpenting di sini jangan sampai ungkapan kesedihan dan tangisan kita dengan bulan Ramadan adalah hanya kepura-puraan saja. Kita buktikan perpisahan dengan Ramadan membuat kita rindu dengan suasana Ramadan, dengan tetap melakukan ibadah-ibadah bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, tetapi kita mengenal Allah selama-lamanya. Mereka ini adalah kalau tidak mengenal Allah itu mereka adalah jelek-jelek kaumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.